Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan yang sempat tertunda ya teman-teman, yaitu kemarin yang sempat saya live di minggu kemarin kalau nggak salah. Sudah hampir seminggu karena ada kesibukan yang harus saya selesaikan, jadi saya tidak bisa melanjutkan secepat mungkin. Dan di kesempatan kali ini yang sempat tertunda itu kemarin, yaitu live mengerjakan Poco X3 Pro dengan kondisi awal mati total. Dan bilangnya dari beliau cerita itu handphone ini hampir sudah beberapa tahun yang lalu dan mati total dan tidak diperbaiki sama sekali. Dan beliau minta untuk perbaikan handphone ini saya coba untuk berusaha semaksimal mungkin. Dan kemarin itu sudah saya kerjakan ya teman-teman untuk live cara rebolling, yaitu mulai step dari awal sampai selesai. Namun saya potong sedikit demi sedikit untuk step-stepnya, karena untuk live kalau full durasi yang tidak tanpa jeda itu saya tidak bisa teman-teman, disebabkan karena sambil melayani pelanggan karena di jam kerja teman-teman. Kecuali kalau live-nya itu tengah malam, itu mungkin nggak ada yang ganggu pelanggan datang. Jadi untuk yang live kemarin sudah saya rebol dan saya tes menggunakan power supply maupun USB doktor, harusnya menandakan handphone bisa menyala. Namun setelah saya tes yang di live terakhir atau di video terakhir pada saat live, itu handphone keluar ampere hampir normal, yaitu 1 ampere dan pergerakannya normal. Namun setelah saya ganti baterai itu sama sekali bahkan tidak ada ampernya teman-teman, jadi tidak ada pergerakan ampernya, alias kembali mati total dan tidak bisa menyala. Saya coba untuk rebol ulang dan saya coba untuk goyang sedikit demi sedikit kembali untuk menekan secara halus agar untuk semua pin kaki IC atau timah pada kaki IC bisa menempel secara presisi dan secara terpasang dengan maksimal teman-teman. Dan setelah saya selesai untuk pemanasan ulang atau kita goyang kembali untuk IC-nya agar timah yang ada di kaki IC itu bisa menempel secara presisi dan sama rata di semua kaki yang ada di IC RAM ke IC CPU yang nempel ke PCB pada mesin. Dan setelah saya selesai untuk menggoyang IC dan menekan ulang di bagian pemasangan IC-nya, kita lanjut cek dan pengetesan menggunakan power supply teman-teman. Oke, nanti pergerakan ampernya ada perubahan atau masih sama seperti yang awal saya kerjakan pada saat live teman-teman. Oke, kalau CPU dan IC RAM itu sudah nempel secara presisi, biasanya ada indikasi atau notifikasi di bagian jarum pada power supply. Itu saat kita menekan tombol power akan bergerak dan juga ada LED berkedip di bagian atas mesin. Perhatikan, saya tekan di bagian tombol powernya, ada pergerakan ampere dan juga LED berkedip teman-teman. Kita ulangi kembali, kita tekan tombol powernya dan perhatikan pergerakan ampere sama LED notifikasi di bagian atas. Oke, sudah selesai. Harusnya menandakan handphone
kalau kita koneksikan menggunakan baterai harusnya menyala teman-teman. Oke, kali ini saya menggunakan baterai Rakit Panda yang sempat kemarin saya tes itu tidak menyala, dan setelah kita goyang kembali untuk IC-nya, kita gunakan USB dokter untuk mengetahui pergerakan ampernya. Oke, perhatikan kita koneksikan menggunakan charger, dan untuk USB dokter sudah kembali normal di angka 1 ampere lebih dan keluar logo Poco dan baterainya. Dan kemarin sempat keluar 1 ampere dan hampir normal, tapi kembali turun ampernya teman-teman. Dan saya ganti baterai, ternyata ampernya bahkan tidak ada pergerakan. Jadi intinya biasanya itu kendala di bagian problem CPU yang tidak nempel ke bagian mesin, ataupun bahkan CPU yang sudah problem, atau untuk jika ada indikasi notifikasi LED sebelum kita pasang IC RAM, dan setelah kita pasang IC RAM itu ternyata handphone tetap saja mesin mati total. Biasanya kendala ada di dua kemungkinan, yaitu IC CPU ataupun di bagian IC RAM-nya. Jadi harus dicek terlebih dahulu teman-teman. Oke, untuk infonya sudah bisa menyala sampai menu. Kita coba untuk pengecekan lebih detail untuk mengetahui, yaitu pengetesan segala fungsi handphone ini teman-teman. Oke, untuk di bagian data atau semua file yang ada di handphone masih utuh tanpa ada yang hilang teman-teman. Selama sebelum di reset, otomatis semua data akan masih utuh, jadi tidak hilang sama sekali teman-teman. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena tidak rutin bikin konten karena di kendala di bagian waktu, karena waktu saya habis buat kerja dan banyak tuntutan untuk perbaikan handphone yang minta cepat teman-teman. Jadi saya mohon maaf para teman-teman yang sudah ngirim infonya. Bagi yang belum jadi ataupun yang lama sudah tidak jadi, boleh di cancel dan bisa dihubungi kembali untuk nomor WhatsApp saya teman-teman. Jika ada chat masuk, jika masih sibuk ya slow respon, alias pembalasannya itu sangat lama, dan juga hampir tidak pegang HP teman-teman. Jadi setiap hari itu jarang pegang HP karena banyak kesibukan untuk memperbaiki handphone yang banyak antrian. Jadi saya mohon maaf jika slow respon dan belum sempat untuk membalas atau membuka chat yang pada masuk. Jika kalian ada keperluan penting, bisa telepon secara langsung di jam-jam tertentu teman-teman. Saya kasih tahu, setiap hari itu saya lembur sampai subuh atau pagi baru tidur, jadi bangunnya itu sore hari. Jadi di waktu sore hari antara jam 3 atau jam 5 sore itu biasanya saya standby dan tidak begitu sibuk. Jadi kalau kepengen telepon bisa di waktu sore saja teman-teman. Oke, kita kembali untuk proses pengecekan. Setelah saya cek fungsi kamera atau kedua kamera belakang dan depan bisa berfungsi dengan normal, dan untuk setelan WiFi atau fungsi dari WiFi dan kartu SIM card kita akan coba pengetesan dulu, yaitu untuk mengetahui kekuatan sinyalnya teman-teman. Oke, untuk pengaturan WiFi atau menggunakan kuota data dari WiFi, kita pakai buat memutar salah satu video yang ada di YouTube, bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk alihkan menggunakan kartu SIM card, yaitu kita matikan dulu WiFi-nya dan kita alihkan menggunakan kuota data. Oke, kuota data kita aktifkan dan WiFi-nya kita nonaktifkan dulu. Oke, setelah terkoneksi dengan kuota data internet dengan kartu SIM card, masih bisa berfungsi dengan sangat normal.
Oke, gitu aja untuk tutorial kayak ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.